Ini beneran di Hikmah Ramadan kan ya? Iya kan? Aku izin duduk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Semakintas, kalian pasti udah tahu nggak sih kalau bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Kita juga udah mulai puasa untuk 30 hari ke depan. Ramadan itu istimewa. Ada banyak loh hal-hal yang unik dan istimewa yang terjadi di bulan ini. Kecuali kalian sih yang baru nonton video ini. Enggak ya Semakintas? Sini aku kasih tahu tradisi unik Ramadan di berbagai negara di seluruh dunia. Oke, langsung aja yang pertama itu ada tradisi Mitfa al-Iftar. Jadi tradisi ini tuh berasal dari Lebanon. Jadi tradisi ini adalah penembakan meriam waktu bulan Ramadan ketika berbuka puasa. Ya hampir sama sih kayak beduk di Indo, tapi ini pakai meriam loh guys. Oke, pada awalnya 200 tahun yang lalu sebelum adanya beduk kayak tadi ya, sebelum adanya suara azan televisi, saat itu Mesir diperintah oleh seorang penguasa Ottoman Hoshkadam. Jadi saat itu Ottoman itu nggak sengaja buat nguji meriam waktu matahari udah tenggelam. Kalau matahari udah tenggelam itu kan waktunya berbuka puasa kan. Dan meriam itu kan suaranya gede dor gitu. Penduduknya salah mengira kalau meriam itu adalah penanda waktu berbuka puasa. Nah akhirnya Haja Fatimah pun meminta kepada ayahnya untuk melaksanakan penembakan meriam tadi sebagai tradisi bulan Ramadan. Dan akhirnya tradisi ini pun menyebar hingga ke Timur Tengah dan hingga Lebanon. Sebenarnya tradisi ini tuh udah mulai hilang gitu loh guys, tapi dihidupin kembali oleh tentara Lebanon dan masih berlanjut hingga sekarang. Yang kedua ada tradisi Fanouz atau lentera. Tradisi ini tuh berasal dari Mesir ya guys, untuk menyalakan lentera warna-warni untuk menggambarkan kegembiraan dan juga keistimewaan bulan Ramadan. Nah, pada awalnya ketika zaman dinasti Fatimiyah, yaitu Mesir, menyambut seorang khalifah namanya Khalifah Al-Mu'izzuddinallah di Kairo pada hari pertama Ramadan. Nah, sebenarnya tradisi ini tuh nggak ke tradisi banget sih, lebih ke budaya, tapi ada kaitan spiritualitasnya di Ramadan. Pada saat itu ketika khalifahnya datang di hari pertama Ramadan, itu para pejabatnya tuh kok mikir, kok jalannya gelap banget. Jadi para pejabat itu meminta kepada masyarakat untuk membawa lilin-lilin yang warna-warni dan dilapisi ya Allah belibet banget, maaf ya guys. Oke, dilapisi bingkai kayu untuk menyinari dan juga untuk menerangi jalan sang imam. Oleh karena itu saat ini masih menjadi tradisi bahwa penerangan bulan Ramadan dengan lentera warna-warni menjadi tradisi unik di Mesir. Yang ketiga adalah tradisi Maibes. Kayaknya tradisi ini bakal diminati semakin tasik. Kenapa? Yuk kita bahas. Oke, di Irak itu setelah berbuka puasa mereka akan berkumpul untuk memainkan permainan tradisional Maibes. Permainannya pakai cincin loh guys, apakah lamar-lamaran? Enggak ya. Oke, jadi permainan ini adalah permainan untuk menyembunyikan cincin. Dimulai dari ketua tim, kemudian diberikan ke peserta lain secara rahasia. Jadi arti sederhananya sih cuma tebak-tebakan posisi cincin ya. Walau kelihatan sederhana, tapi ini permainannya ada nilai sosial budayanya loh guys. Yang berhasil nebak posisi cincin nanti dilamar. Enggak, bercanda. Oke, jadi intinya permainan ini adalah permainan untuk membentuk tali silaturahmi menjadi lebih kuat. Pemenangnya pun bukan dihadiahin yang kayak mewah-mewah, kemudian uang dan lain sebagainya, tapi cuma cemilan manis berasal dari Timur Tengah. Yang keempat ada tradisi Garangau. Tradisi ini berasal dari Qatar, di mana anak-anak itu pasti akan memakai baju khusus, bernyanyi lagu-lagu Garangau dan juga mengumpulkan hadiah dan permen pada malam ke-14, 15 dan juga 16 Ramadan. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan kegembiraan atas dilahirkannya cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan. Keunikan dari tradisi ini tuh adalah dari pelaksanaannya ya, karena ini sangat membantu ekonomi di Qatar guys. Karena setiap tahun itu kan tradisi Garangau itu dilaksanakan dengan tema yang berbeda-beda. Wisatawan itu pasti datang untuk melihat tradisi Garangau. Yang kelima adalah tradisi Ja'an Ra'at. Sebelum lebaran pasti banyak banget ya sih yang mau dibeli kuenya, bajunya, mukenanya, dan pernak-pernik lain untuk memeriahkan lebaran. Nah, fenomena belanja kayak gini nggak cuma di Indo loh guys. Di Timur Tengah namanya tradisi Ja'an Ra'at.
Oke, yang terakhir ada tradisi padusan dari Indonesia nih akhirnya. Kalian pasti udah familiar nggak sih sama tradisi padusan ini? Kalian bahkan udah melakukan loh tradisi padusan sebelum Ramadan untuk masyarakat Jawa ya. Tradisi ini tuh dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sehari sebelum Ramadan untuk menyucikan diri dari kesalahan, kotoran-kotoran dan dosa, baik fisik maupun batin. Nah, ternyata padusan ini ada perjalanan spiritualitasnya loh guys. Kalau kita dalami banget maknanya, wah dalam banget. Karena ketika kita padusan itu pasti kita dihadapkan untuk merenung, introspeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang udah kita lakukan di masa lalu. Dan diharapkan kalau setelah padusan ini kita bisa jadi lebih baik untuk kedepannya gitu loh. Nah ternyata padusan ini udah ada loh guys pada zaman Majapahit. Jadi empu-empu, satria, brahmana-brahmana itu udah terbiasa buat adus atau menyucikan diri. Nah jadi dengan kata lain budaya tradisi padusan ini itu adalah budaya serapan dari budaya Hindu dan juga Buddha dan juga animisme yang sudah ada di zaman dulu. Nah itu dia nih beberapa tradisi yang menurut aku menarik dan juga istimewa dilakukan di bulan Ramadan. Itu suara azan. Udah waktunya berbuka nih. See you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.